Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, nama saya Rian Pratama dari kelas 11 IPA 8, absen 33. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat dipertemukan dalam kondisi sehat walafiat, walaupun dalam kondisi virtual atau daring saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul karya tulis ilmiah. Yang melatar belakangi saya menulis materi ini adalah yang pertama, untuk memenuhi nilai tugas bahasa Indonesia, dan yang kedua, agar kita tahu apa itu karya tulis ilmiah, serta tujuan dari karya tulis ilmiah tersebut. Materi-materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. 3, ciri-ciri. Dan 4, macam-macam. Serta yang terakhir, yang kelima, struktur. 1. Pengertian karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dipahami sebagai teks yang ditulis dengan susunan sistematis serta logis dan memenuhi kaidah ilmu pengetahuan yang berlaku. Aspek rasionalitas diutamakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, dan permasalahan yang diangkat bersifat objektif serta faktual. 2. Tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. 3. Ciri-ciri karya tulis ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Karya ilmiah ditulis oleh peneliti atau penulis halus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Atau, pembaca harus bisa langsung memahami konten yang dari karya ilmiah yang disampaikan. 2. Tidak ambigu. Sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang membingungkan. 3. Tidak emotif. Karya ilmiah ditulis tidak melibatkan aspek perasaan penulisnya. Sebab, karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. 4. Menggunakan bahasa baku. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. 5. Menggunakan kaidah keilmuan. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. 6. Bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional. Artinya, penulis harus menonjolkan keruntutan pikiran yang logis serta kecermatan penelitian. 7. Terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antara bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. 8. Bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisisnya. 9. Menggunakan kalimat efektif. 4. Macam-macam karya tulis ilmiah. 1. Artikel. Tulisan yang berisi pendapat subjektif yang penulisannya tentang suatu masalah dan dimuat dalam jurnal atau buku yang berisikan artikel. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah yang menyajikan sebuah masalah. Dan karya ilmiah ini bersifat empiris dan juga objektif. 3. Skripsi. Karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau S1-nya. 4. Kertas kerja atau work paper. Pada dasarnya, sama dengan makalah, namun dibuat dengan analisis yang lebih mendalam. 5. Paper. Sebutan khusus untuk makalah di kalangan mahasiswa
yang dalam kaitannya dengan pembelajaran serta pendidikannya sebelum menyelesaikan jenjang studinya. 6. Tesis. Tesis merupakan karya tulis ilmiah mahasiswa untuk menyelesaikan program studi S2-nya atau pasca sarjana yang bersifat lebih mendalam dibandingkan dengan skripsi. 7. Disertasi atau PhD tesis. Disertasi diperuntukkan untuk mahasiswa program S3 atau meraih gelar doktor atau DR yang mengemukakan analisis yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan dengan data dan fakta yang sahih atau valid dengan analisis yang terrinci. 5. Struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama, halaman judul. Kedua, abstrak. 3. Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan pembahasan, serta kemaknawian tulisan. 4. Kerangka teoritis. 5. Metode penelitian. 6. Pembahasan. 7. Kesimpulan dan saran. Dan 8. Daftar pustaka. Kesimpulan. Karya tulis ilmiah adalah laporan tertulis yang berisi hasil sebuah kegiatan ilmiah yang dilakukan peneliti, atau tulisan yang membahas permasalahan berdasarkan dari penyelidikan, pengamatan, maupun pengumpulan data yang berkaitan dengan permasalahan, dan ditulis dengan menggunakan bahasa yang baku. Sekian materi serta pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada komentar ataupun saran, silahkan tulis di bawah kolom komentar. Mohon maaf jika ada salah pelafalan kata ataupun materi yang tidak dapat dimengerti. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.